Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulik mengenai materi yang telah disampaikan oleh Pak Sukni pada hari Sabtu kemarin mengenai gugatan sederhana wan prestasi. Apa itu gugatan sederhana? Gugatan sederhana ini adalah mekanisme hukum yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan cepat dan biaya yang rendah. Dalam konteks wan prestasi, gugatan sederhana ini menawarkan cara efektif bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan. Nah, lalu gugatan sederhana atau small claim court adalah prosedur hukum yang memungkinkan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan material maksimal 500 juta. Nah, proses ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 dan Perma nomor 4 tahun 2019 yang bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian perkara secara efisien dan efektif. Nah, lalu ketika gugatan sederhana ini dapat diajukan itu ketika yang pertama adanya cedera janji atau wan prestasi, ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam perjanjian. Nah, ini yang dinamakan wan prestasi, sehingga ketika terjadinya hal seperti ini bisa diajukan gugatan sederhana. Nah, lalu perbuatan melawan hukum. Nah, tindakan yang merugikan pihak lain tanpa dasar hukum. Nah, namun gugatan sederhana tidak berlaku untuk yang pertama untuk sengketa hak atas tanah, lalu yang kedua perkara yang menyelesaikan perkara yang diselesaikannya oleh pengadilan khusus seperti pengadilan niaga, pengadilan militer dan sebagainya. Nah, dalam pengajuan gugatan sederhana ini memiliki beberapa syarat. Nah, yang pertama itu nilai gugatan maksimal 500 juta. Ketika misalkan nilai gugatan itu lebih dari 500 juta, otomatis tidak bisa mengajukan gugatan sederhana. Lalu, kedudukan para pihak. Penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu orang, kecuali jika memiliki kepentingan hukum yang sama. Nah, yang ketiga, domisili. Penggugat dan tergugat harus berdomisili di wilayah tinggal tergugat. Di wilayah hukum yang sama. Nah, lalu pendaftaran. Nah, gugatan ini diajukan di pengadilan negeri tempat tinggal tergugat. Nah, terus yang kelima, dokumen pendukung. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisi saat mendaftar. Nah, jadi penggugat ini harus memenuhi berbagai syarat, mulai dari bukti surat ataupun yang lainnya yang telah ditentukan oleh pengadilan. Nah, dalam pengajuan gugatan sederhana ada beberapa prosedur. Yang pertama itu pendaftaran. Penggugat itu mengisi formulir gugatan yang disediakan oleh kepaniteraan pengadilan. Terus melampirkan bukti surat yang telah dilegalisir. Terus membayar biaya panjer perkara. Terus yang kedua, pemeriksaan awal. Hakim memeriksa kelengkapan dokumen dan menentukan apakah perkara termasuk dalam kategori gugatan sederhana. Apabila tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka tidak akan ditindaklanjuti. Nah, lalu jika tidak, hakim akan mencoret perkara dan register dan mengembalikan sisa panjer kepada penggugat. Nah, namun apabila itu termasuk, otomatis pihak pengadilan akan melanjutkan perkara ini. Lalu sidang persidangan. Penggugat dan tergugat wajib hadir dalam setiap sidang. Proses persidangan berlangsung selama maksimal 25 hari kerja sejak sidang pertama. Nah, yang keempat, putusan. Hakim mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah sidang terakhir. Dan para pihak dapat mengajukan keberatan terhadap putusan dalam waktu 7 hari setelah pemberitahuan putusan. Nah, dalam gugatan sederhana ini ada beberapa kelebihan dan pula ada juga kekurangan. Nah, kelebihannya ada, salah satunya adalah proses cepat dan biaya rendah. Lalu penyelesaian sengketa lebih efisien dibandingkan jalur litigasi konvensional. Nah, sedangkan kekurangan di sini adalah batasan nilai gugatan yang mungkin tidak mencakup semua jenis sengketa. Nah, lalu keterbatasan dalam hal
eksekusi putusan karena tidak ada mekanisme kuat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan jika tidak mau. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai review materi yang telah disampaikan oleh Pak Sukni mengenai materi gugatan sederhana wan prestasi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.